Pitcast. Si David nge-podcast. Nyokap gue pernah bilang, mending kamu kerja di tempat yang lama ya, gaji 800.000 tapi kamu masih ada ingat ke rumah. Dibandingkan sekarang kamu gaji 5 juta nggak tahu kemana. Sedih loh gue di situ. Jadi menurut gue sambil jalan sekarang, sampai gue S2 sekarang pun, gue tetap belajar ilmu lain gitu. Kecuali hitung-hitungan gitu. Kecuali ya. Karena gue ngerasa kayak, gue pusing gitu. Kadang gue ngurus duit gue sendiri, gue bingung, kok duit gue bisa sisa segini ya. Pak, capek kerja kayak gini terus gini segala macem. Gue ditembak gini sih. Ya bersyukur lo capek kerja daripada capek nyari kerja. Nah, dan gue pernah ngalamin gue capek nyari kerja. Makanya sih pokoknya lo tetap bersyukur. Lo kerja lo jalanin sih. Halo guys, welcome back to my channel di Pitcast. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa prokesnya dengan ketat, kurangi mobilitas, pakai masker double kalau bisa. Oke, tanpa basa-basi lagi. Ini episode yang sangat spesial karena episode kali ini live ya. Live-nya tuh dalam artian ada kameranya lah, ada videonya, nggak cuman audio doang kayak biasa-biasanya. Dan karena ini episode yang sangat spesial juga gitu ya, gue mau undang teman-teman ketika dulu zaman sekolah lah. Mereka ini, ya udahlah pokoknya langsung aja yuk kita WhatsApp mereka ya. Gas, langsung gas. Nah udah kita WA, tinggal kita tunggu mereka masuk. Ini dia. Ini dia yang pertama, ada Giovanni Christy. Halo Gio. Giovanni. Siapa Giovanni? Sorry. Giovanni Christy. Ini dia. Nah ini ada Rafaelis Saputra. Matt. Halo. Gimana Matt, kabar Matt? Sehat ya. Kalau nanya kabar itu tuh bukan jadi formalitas doang ya. Iya benar. Kita benar-benar nanya gitu loh. Benar. Abang, gimana? Gio, sehat Gio? Puji Tuhan sehat semua. Puji Tuhan, aman ya. Semua ya. Abang nih, Abang Wira nih yang udah lama nggak ketemu. Bang, gimana kabar Bang? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Aduh, senang nih. Udah lama nggak ketemu kita semua ya. Nanti lah kalau kondusif kita ketemu lagi. Itu kalau Tapi kondusif. makanya umur segini juga kita buat ketemu susah sih ya. Karena kan orang-orang kesibukan beda. Iya benar sih. Sibuk semua gitu. Iya, lu sibuk apa, Matt? Gawe gue sekarang. Gawe. Udah lulus kuliah gue gawe. Oh, udah lulus kuliah gawe sekarang. Gue pintar, gue lulus cepet. Sedap. Sama goblok tapi kuliah gue cepet pintar. Sedap. Gawe di mana, Matt? Indomaret Group gue. Indomaret Group di Gue awalnya rekrutan dari HO. Gue mulai itu dari manajemen development operation. Terus gue dapet kepercayaan lah. Promosi gue mutasi ke Bandung. Awalnya gue dapet pilihan sih dua. Satu Bandung. Satu mana? Karena Sorry. Satu di Jogja. Satu Jogja. Satu lagi di Bandung. Lebih banyak di Bandung ya gue milih Bandung. Saya lebih cakep. Iya benar sih. Iya. Habis itu ya gue dipromosiin lah bisa menjadi area supervisor. Wis. Jadi area supervisor. Mulai lah. Jadi yang nonton ini langsung follow IG ya. Nah, langsung follow IG. Nanti ada di deskripsi lah ya. Gimana Bang Gio? Selamat datang di Indomaret. Ya, gawe. By the way, sorry ya gue nggak open cam karena kondisinya tidak memungkinkan. Iya. Gak apa-apa. Lagi pedalaman dia. Karena emang kita ini semua lagi kondisinya jam 2. Jam 2. Kita mau tag juga karena ada gangguan lah. Iya. Terus dan kebetulan kalau gue sama Wira ini kan udah tinggal bareng nyokap bokap lah. Ngekos gitu. Ngekos. Ngekos maksudnya tuh. Ngekos. Dia kan takutnya dia ketawa-ketawa dia mau ngeliat mukanya kan. Kamu belum tidur. Iya. Minggu Makanya ini aja jemput ini. Suara dikecilin. Santai aman. Yuk,
Sekarang lu lagi sibuk apa yo? Sibuk, ya ada kesibukan. Kalau kerja dia di City sih, jadi marketing. Jadi marketing. Dan ada lagi renovasian juga lah, puji Tuhan. Renovasian. Oh, lu megang proyek renovasian? Iya, boleh nanti kalau ada yang mau renovasi rumah ya, kontak-kontak. Tuh, boleh kontak-kontak, nanti ada kontaknya Gio di deskripsi ya. Semua kita main ya, Konstruksi, renovasi, juga boleh. apa? Rumah juga boleh ya. Tolong lah, promosinya sudah cukup lah. Iya udah cukup di. Harus Ini kita podcast ngomong lah, kenalin diri. podcast bukan spend di mall ini tuh. Iya. Lu kan nyebutin rate bunganya berapa KPR? Tergantung bang ya itu ya. Dari 6,99 BTN. Sudah, hafal banget. Oh, jadi di bidang properti ya kalau lu ya, Tia? Masih bergerak di bidang properti. Masih di properti saat ini. Oh, yes, mantap, puji Tuhan. Kalau abang kita yang satu nih, Abang Wira, gimana sibuknya? Kalau gue tuh sekarang sibukannya lagi gue lanjut kuliah S2 sekarang di Jogja. Sekaligus gue juga ada kerjaan juga jadi konsultan hukum. Konsultan hukum? Jadi kalau orang-orang punya masalah, ya itu konsultasinya ke saya. Karena saya, jadi gue lagi proses menuju menjadi seorang pengacara aja gitu. Cuman kan itu ada waktunya buat bisa praktek. Jadi gue sementara masih di tahap konsultasinya, belum praktek di pengadilan gitu. Jadi dia dapat duit kalau orang bermasalah lah. Iya benar. Ini kayak gitu kalau orang dia ada buruk gitu. Gue dulu aja sama mantan gue didoain sama dia, Matt, lu kalau udah nikah semoga cerai ntar sama gue. Nah, jadi ya, karena gue harus ngelihat potensi masalah dulu. Kalau ada masalah, gue ada duit. Itu benar. Ada. Untuk punya masalah banyak ya, gas ya. Oh, yang enggak dong. Gue berdoa biar sudah semua jauh dari masalah. Kecuali emang hidup lu kan banyak masalah ya tuh. Tetap gue konsul sama lu lah nanti. Konsul tetap ya. Konsul hidup juga bisa kayaknya nih selain masalah hukum doang nih. Lu sendiri tuh sibuk ngapain tuh sekarang? Kalau gue sekarang masih Nggak pernah ditanya. kalau gue sekarang lagi sibuknya ya ngurusin skripsi sama gawe aja sih. Gawe jadi sales juga kebetulan, sales alkes lah. Lu nggak mau jualan juga? Tadi gue udah jualan tuh. Iya, lu nggak mau jualan apa yang lu jual? Antigen gitu. Aduh, kalau jualan jangan deh, belakangan aja lah ya. Yang penting di alkes aja lah ya. Ya maksudnya tahu diri lah. Ini punya media aja nggak mau promosi. Iya, Namanya marketing ya bang. Benar. Ada peluang di mana-mana bebas. Peluang dimanapun harus dimanfaatkan. Tuh, sikat. makanya nggak laku. Karena kebanyakan ngeliat peluang dia. Banyak yang ngeliat peluang nggak diambil, nggak ada itu. Salah lagi, kena. Gue ceknya yang mana? Apa yang kita kayak gini nih, ada apa-apa kita bercandain aja. Iya benar, jangan dibawa serius lah. Nih, kalau yang gua tahu kan sekarang si Mehmet di Bandung, si Kristi masih di Bogor. Lalu bang di mana bang? Gue di Jogja sekarang. Oh di Jogja. Nah, Itu memang lu lanjut S1, S2 di situ apa pindah-pindah S1-nya di mana, S2-nya di Jogja? gue tuh S1 kemarin di Salatiga Semarang kan. Nah, baru S2-nya gue pindah Jogja gitu. Itu memang lu ngambil hukum dari S1? Iya, dari S1 gue ambil hukum. Bukannya dari kecil ya guys ya? Dari kecil udah dihukum kan? Ya dari kecil gue udah dididik dihukum gitu. Maksudnya gue dihukum gitu. Jadi gue biasa udah dihukum aja gue lah. SMP juga udah dihukum kan 2 kali nggak naik kelas? Astaga, disebut. Disebut. Memang itu kayaknya sanksi itu. Sanksi, Met. Bukan guru dihukum. saking sayang sama lu. Nah, Ya mungkin positif aja gue sih ngeliatnya. Mungkin bayar Kayak uang sekolahnya masih nyicil dia. Uang sekolahnya masih nyicil. Jadinya, aduh udah mau lulus. tarik lagi ya. Bukan nyicil sih, itu lebih kelebihan dari uang sekolah, jadi dia lanjut. Oh, kelebihan bayar sekolah. Sultan sekali memang abang yang satu ini. Gimana, apa? nih Kita bahasnya enjoy aja ya. Nggak usah terlalu berat-berat lah. Gue pengen ngulik-ngulik nih tentang kerjaan kalian lah. Ini kan
terlebih lagi nih, lagi corona gini kan, apalagi ada pembatasan. Gimana nih ketika kalian nih ada kerjaan yang mengharuskan tatap muka tapi pemerintah aja ngelarang. Jadi dari kalian dulu lah. Kalau dari kalian, nanti belakangnya ke gue. Dari si hukum dulu lah, satu-satu ya. Matt, yuk satu-satu ya. Aman. Kalau gue kalau gue sih gimana ya ngomongnya ya? Ya, gue menyayangkan, tapi emang kondisinya gitu kan kita mau gimana lagi? Apalagi kayak, cuman untungnya kalau kerjaan gue itu kan emang ada di bidang yang harus ketemu orang sebenarnya. Jadi ya kalau lewat Zoom gini sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih seneng kalau ada apa-apa ketemu ngobrolin kerjaan gitu, ketemu langsung gue lebih prefer gitu sih. Kalau apalagi selama dia masih satu kota gitu, ya, ataupun luar kota tapi nggak jauh-jauh amat, gue lebih seneng ketemu langsung dibanding gue mesti zoom-zooman gitu kan. Kadang kita nggak bisa, ya lebih real aja gitu kan. Iya. Ya, lu yang kerja di sales, itu lu pasti ngerasain lah, lu kalau ngobrol orang di Zoom gini, apalagi atau di Google Meet, dengan lu ngobrol orang di ketemu langsung sambil ngopi gitu kan kayak lebih enjoy lah ya kalau ketemu langsung face to face ya. Cuma ya mau gimana lagi ya, kita dukung keputusan pemerintah. Benar. Oke, kalau gitu lanjut ke Gio. Yo, gimana yo kerjaan lu yo yang harus PPKM gini? Kurang gitu lah, apalagi di bidang marketing sendiri gitu kan. Iya benar. Apalagi kita jual produk yang harus lu harus lihat dulu produk lu itu cocok atau enggak. Kan terkadang kalau kita dari virtual ada banyak kendala ya, salah satu dari sinyal, mungkin sinyal kita yang lagi jelek atau dari konsumennya. Iya. Lebih enak langsung tatap muka ya, jadi kita bisa tahu, kita bisa jadi konsultan lah di situ. Kita tahu apa yang dibutuhkan, dia tahu apa yang akan dia beli nantinya itu. Tapi ya dengan kondisi gini ya kita coba beradaptasi aja sih ya sebenarnya. Dipaksa ya kan. Ngerti, ya mau nggak mau lah, lu harus ngikutin perkembangan zaman sekarang. Benar. Jadi ya udahlah, gimana lagi ya, jualan juga mau nggak mau juga ngikutin trennya yang sekarang. Target soalnya kan. Tetap kena target. Jadi nggak ngaruh soalnya. Benar. Oke. Lanjut ke abang yang Memet nih, abang Memet. Gimana Met? Ya abang butuh kombaso kali. Kalau gue sih ya emang kebetulan kalau bergerak di bidang operation ya, namanya dia udah operation, itu udah pasti lu harus ke lapangan. Harus ke lapangan, benar. Udah harus. Jadi ya gue kemarin sempet sih sampai sebulan lalu lah gue masih jadi analis tuh kerjanya tuh menurut gue lebih capek. Gimana? Analisnya paling cuma setiap hari otak-atik data gitu kan, pivot lah, pivot chart, VLOOKUP. Tapi capek tiap hari, meeting terus. Tapi kalau di operation sih gue lebih seneng ya, gue bisa jalan, bisa apa gitu. Karena kan untuk gue terjun ke lapangannya itu kita, walaupun tanda kutip PPKM, tapi kan kita kan emang kebutuhan sehari-hari ya, retail. Tetap kita salah satu industri yang harus tetap bergerak lah. Benar. Nah, dan terus yang kalau ada pembatasan jam malam, ada beberapa jenis toko di Indomaret juga kan yang istilahnya bisa sampai 24 hours tuh, kayak Indomaret Plus yang ada poin segala macam. Sekarang yang kita batasin sampai jam 8. Ya kalau ditanya gue di operasional ini gue yang ngerasa terdampak berat sih. Karena kan operasional gue di sini nih gue megang sales juga. Karena kan penjualan gue secara pasif. Gue nggak ada tim beda kalau retail itu. Gue nggak ada tim marketing yang namanya dia itu harus update di Instagram seperti itu ya, atau japri orang, lu beli dong, atau kita enggak, kita udah ada stand toko lah. Nah di situ tanggung jawabannya. Jadi ya mau gimana kita harus muter otak gitu. Muter otaknya ya, kalau gue sih berbicara KPI gue itu tadi sales penjualan. Di situ KPI lagi tuh ada yang namanya barang rusak, ya kan. Kalau barang rusak tanggung jawab gue. Barang rusaknya bisa jadi karena gue nyepackingnya sembarangan, gue lempar sembarangan tim gue. Habis itu bisa juga karena 3 KPI itu. Ya kita harus lebih bijak lah dalam arti demandingnya dikurangi, permintaannya. Kita perbanyak stok yang mana masyarakat butuh gitu. Terus kalau berbicara PPKM sih, ya as long as lu masih bisa bekerja di rumah ya lu cukup bersyukur lah, lu nggak kena cut off aja udah. Iya benar. Bersyukur sih. Nggak kena cut off aja udah bersyukur kita semua. Iya. Oke nih ya, lanjut lagi nih ya ke Wira lagi nih. Wir,
Oke. Lu kan berarti S1 di Semarang, S2 di Solo. Di hukum lah ya, di ngambil jurusan hukum. Oke. Apa sih yang ngebuat lu pengen ngambil hukum? Apa sih yang bikin gue pengen ngambil hukum? Lu kan dari IPS nih, ya. Lu dari IPS itu kan memang bisa banyak masuknya kemana-mana. Kayak ke marketing bisa, ke perbankan bisa, apalagi itu kan. Tapi kenapa lu pilihnya ke hukum? Oke, ini pertanyaan bagus dan menarik karena jawaban simpelnya adalah kenapa lu nanya, kenapa gue nggak marketing, kenapa gue nggak berimbang gitu. Satu, gue nggak bisa ngitung. Kedua, kebetulan orang tua gue kan emang orang hukum gitu lah ya. Jadi gue dari kecil emang kebiasaan bukan dididik tapi kayak secara nggak langsung diajarin tentang hukum gitu. Jadinya ketika gue SMA gue berpikir kayaknya jurusan hukum atau ya politik atau HI gitu itu hal yang menarik buat gue gitu. Makanya gue lebih memilih hukum dibanding pilihan lain yang bisa diambil jurusan IPS pada umumnya. Iya, pada umumnya. Jadi marketing, jadi atau apa, karena bukan gue nggak pengen gitu, tapi karena gue ngerasa kayak gue kurang pas gitu. Cuman emang ketika setelah gue mulai kuliah, gue mulai ngembangin juga hal-hal lain yang menurut gue bisa ngebantu di pekerjaan gue. Contohnya kayak di bidang musik juga, habis itu di bidang komunikasi, public relation, public speaking gitu. Karena menurut gue zaman kayak gini udah nggak cuma lo bisa ngomong, oh gue sarjana hukum berarti gue cuma ngomongin hukum. Lo sarjana akuntansi lo cuma bisa ngitung, lo sarjana komunikasi lo cuma bisa ngomong, enggak gitu. Lo perlu banyak ilmu tambahan gitu. Jadi menurut gue sambil jalan sekarang, sampai gue S2 sekarang pun gue tetap belajar ilmu lain gitu. Kecuali hitung-hitungan gitu. Kecuali ya. Karena gue ngerasa kayak gue pusing gitu. Kadang gue ngurus duit gue sendiri, gue bingung kok duit gue bisa sisa segini ya. Itu antara nggak sadar sama bukan nggak bisa ngitung sih. Iya, itu nggak sadar sih, mungkin kilap gitu. Nih guys, gue mau nanya deh guys. Gimana men? Riz kan yang membuat lo nggak bisa malas ngitung itu apa sih guys? Nah ini nih bagus. Karena ini kan berkaitan sama cerita gue juga sih. Sebenarnya gini, gue nggak malas ngitung sih sebenarnya, to be honest. Tapi lebih ke arah kayak gue kadang bingung, apalagi kalau udah masuk rumus-rumus ya. Kalau nambah kurang itu gue teliti, demi nambah kurang tuh gue teliti, ngali bagi gue teliti banget. Tapi kalau lu udah ngomongin kayak nanti banyak, mungkin lebih ke arah mengolah data kali ya. Iya bisa jadi. Kan endingnya mengolah data kayak akuntansi atau apa itu kan nanti mengolah data. Gue bingung di situ. Ketika udah masuk rumus, gue harus mau masukin data yang kayak gini, gue bingung gitu. Gue lebih senang ketemu dengan hal yang real, nyata, tapi lu bisa lu bisa analisa sendiri gitu. Itu gue lebih senang hal-hal yang kayak gitu dibanding gue mengolah data gitu. Mengolah data kan lu mesti punya kemampuan ngitung juga. Jadi lebih bukan ke arah malas ngitung, tapi lebih ke arah kayak gue pusing lihat rumus net gitu loh. Sorry nih gue potong ya. Lanjut. Berarti itu sebenarnya lebih berbat nih gue ambil alih. Iya santai. Itu berarti lebih kayak muak gitu gak sih? Kayak pelajaran SMA yang namanya harus matematika tuh buat sin cos tangen segala macam. Kalau gue iya. Kalau gue iya. Benar gak sih? Kalau gue iya. Gue setuju. Salah satunya itu mungkin ada salah satu efeknya kayak gini juga sih, mungkin ya sebenarnya kalau kita lihat sekarang kita udah kerja semua gitu kan. Kadang itu juga nggak seburuk yang kita bayangkan nggak sih? Seru-seru aja gitu. Kalau dua diajarin realnya, mungkin karena dulu kita diajarinnya terlalu kayak lu mesti ngejar nilainya segini, harus ngejar KKM dengan rumus yang kadang guru juga mungkin ada beberapa yang mungkin mengajarkan kurang dengan cara yang kurang tepat gitu ya. Jadi kita muak secara mungkin alam bawah sadar kita juga akhirnya berpikir kayak udah males lah ngerjain kayak gini. Akhirnya mindsetnya kalau ditanya orang lu malas ngitung, ya gue malas ngitung gitu. Padahal mungkin kita kalau di dunia real kalau dikasih hitung-hitungan juga ya kerjain. Iya. Ini gue coba luruskan lah ya. Sebenarnya bukan malas ngitungnya mungkin, karena lebih tepatnya gue malas lebih mempelajari ilmu yang bertele-tele ya. Let's say ya, ini kalau ada praktisi matematika kayak sin cos tangen ya kita sadar karena kedepannya kita nggak bakal pakai. Benar. Kecuali lu belajar kayak kuadrat, kubik, pangkat gitu pasti sampai sekarang lu masih udah kepake. Apalagi di marketing ya masih kepake.
Pakai banget sih itu. Pakai banget kan. Kecuali sin kostan kan tadi ya. Itu sin kostan yang nggak pernah aku pakai. Gue bingung fungsinya buat di apa gitu. Sampai sekarang. Ya mungkin buat orang IPA kepake kali ya. Iya. Kepake mungkin aja kepake. Cuman kadang menurut gue yang kadang pengaruhin juga itu adalah, ini gue ngomong dari, kalau tadi Mehmet dari segi praktisnya ya. Kalau gue mungkin lebih dari sisi psikologisnya anak-anak seusia kita, kalau dikasih hal yang ribet kadang tuh males. Benar. Itu, dan mungkin ketika kita diajarkan itu diajarinnya juga dengan hal yang kurang, dengan cara yang kurang tepat gitu, jadinya kita males gitu. Padahal mungkin itu berguna, mungkin aja 1-2 kali berguna. Ya, kalau lu punya anak lu dapat pelajaran itu, siapa tahu lu bisa ngajarin lah lu kalau ngerti. Tapi kalau mungkin kita selama di masa labil-labilnya kita diajarkan dengan cara yang salah, menurut gue ya, lu akan kayak di mindset itu adalah ini hal yang gak berguna, suatu saat gue gak akan pakai, ya udah skipin aja gitu. Tapi yang lucu nih guys, dari statement lu kan, ngajarin ke anak-anak kita kalau bisa. Pertanyaan gue, ya kan, orang hidup dengan kos tangan itu peluang hidupnya tuh paling 1/1 juta orang lah. Dia hidup kerja dari kos tangan. Oke. Misalkan itu pun kalau ada. Seru nih. Lu kalau pertanyaan gue gini, gue SMA anggap lalu bisa, ya dong. Terus tuh kuliahnya anggap lah yang beneran angka banget, akuntansi, ya kan, manajemen keuangan, itu matematika banget. Atau lu yakin gak sih, selama nanti lu punya anak, anggaplah itu pelajaran SMA, berarti itu 15 atau 16 tahun lagi masih hafal. Buat yang tadi lu bilang ngajarin ke anak, menurut gue sih enggak bakal. Kalau gue enggak sih. Kalau gue sih enggak, jujur, itu retorika aja sih, Matt. Maksudnya retorika aja itu, bahasa pemanis aja. Pemanis, Matt. Makanya tahu tiba-tiba keinget sedikit, ada mujizat kalau kata orang-orang beragama kan. Kalau gue langsung sedikit gitu. Ke inputnya aja lah, tolonglah. Para yang bergerak di dinas pendidikan, bukan masalah UN aja yang dihapuskan, hal yang nggak penting dihapuskan. Benar. Bukan nggak penting ya. Kalau gue pribadi gue bilang nggak penting. Dalam arti nggak penting, apa lu kos tangan itu adalah lu diajarkan bagi yang minat hidup mencari apa dalam gimana ya? Minat untuk mencari uang dari sana, paham dong? Ya lu nggak penting karena kan lu nggak peduli dengan hal itu dan lu nggak mau hidup dalam hal sin kos tangan itu kan. Mungkin di sini yang salahnya penjurusan menurut gua. Nah itu yang gue maksud. Itu. Jadi kita hanya waktu di kuliah, baru di kuliah kalau di Indonesia baru ada penjurusan. Walaupun kita SMA ada IPA, IPS dan lain-lainnya gitu loh. Di sini lu kuliah lu apa tuh, Pik? Kalau gua manajemen marketing, manajemen pemasaran, sorry. Tapi gue kenapa tapi mereka nggak mau kasih kos tangan loh. Gue di maksud gue gini sih, ya selingan doang sih. Iya. Selingan. Ya, tapi lu kalau selingan itu mempertaruhkan nyawa lu gimana masa depan lu? Lu nggak bisa kos tangan matematika. Mempertaruhkan nyawa itu lebih mempertaruhkan nilai lu lebih Anda. Enggak, ini sorry nih, gue masih ngomong nih. Gue bilang mempertaruhkan masa depan dan nyawa. Lu imagine deh, lu demi kos tangan yang lu nggak bisa, matematika lu remet dapat 4, lu dibikin gak naik, otomatis nanti lu mau masuk kuliah lu nggak keterima, ya dong, yang bagus. Padahal lu di nilai yang lain bagus, itu ngaruh lah buat lu ke depannya. Vira, jauh Vira. Masuk. Ya. Itu yang gue bilang tadi. Makanya itulah yang mungkin lebih karena sistem pendidikan kita sih. Mungkin buat para pengajar, ya mungkin ini menurut gue aja. Ya jangan cuma sekedar ngasih tahu apa yang ada di silabus kerjanya mereka. Ya gue harus ngajarin ini, tapi mereka juga nggak ngajarin. Kalau muridnya nggak bisa ya, lu bukannya ngasih semangat atau apa, lu malah ngatain mereka, lu hidup lu gak pernah sukses. Gue ingat banget dulu pernah ada yang gue ngomong ke kita kan, kalau nggak bisa dai aja gitu kan. Buktinya enggak, gue S2 sekarang gitu kan, lulus kumlot juga gitu, kagak kan. Maksudnya kayak menurut gue kadang juga selain ini tenaga pendidik itu juga harus di edukasi lagi, lebih tepat. Itu menurut gue juga ngaruh sih gitu. Kalau dari gue sih itu sih paling emang ini. Kayaknya kalau materi matematika ntar bisa gue sambungin sih kalau ke dunia kerja gue. Coba yuk gimana yuk, lanjutin yuk. Nih, kalau Bagas kan tadi reasonnya itu kenapa dia ngambil kuliah hukum, bener gak sih? Ini gue yang kocak nih sebenarnya. Gue kuliah itu dulu ngambilnya komunikasi.
Jadi kalau sistem di Atma Jaya itu mata kuliah itu ada mata kuliah pilihan yang dimana lu bisa ambil dan itu bisa menentukan praktisi lu sebagai apa. Gue semester 1 sampai 3 tuh gue terinspirasi sama politik lah. Pembahasannya gue dulu mata kuliah pilihan gue komunikasi politik, politik, sosial budaya, abis itu komunikasi retorika, apa gitu-gitu lah, jurnalisme, antropologi. Terus berjalannya waktu semester 4 kayaknya gue mulai sadar, gue kalau terjun politik gue butuh modal. Nggak bisa Iya, benar. Modal gede, benar. Modal gede banget. Gue semester 4 lah sampai akhir itu gue ambil, gue 4 sampai 6 lah, gue pengen jadi jurnalis. Karena kan relasi dong. Karena gue masih ada ambisi di situ. Semester 6 ke 8 lah seumur, kayak seringnya kita mulai kayak realistik lah, kayaknya tai nih. Gue kalau jadi jurnalis, sorry nih. Ya gue ngomong fair, duitnya kecil, kerja capek. Iya. Ya dong. Ngalamin. Tekanan banyak. Ya lah, lu coba emang lu kira nggak ada intervensi. Iya. 6 ke 8 gue jadi PR. Yang sama kayak Bagas bilang. Jadi PR gue pengennya gue tuh kayak, istilahnya ya, ujung tombaknya perusahaan lah. Ujung tombak perusahaan itu bahasanya marketing. PR itu bahasanya itu shieldnya perusahaan. Temboknya, kalau siapapun bikin dosa ya PR yang tanggung jawab. Iya, yang tanggung jawab, benar. PR yang memberikan defense. Terus kocaknya itu gue setelah lulus, ada lah gue kerja sampingan itu, gue pernah di TV, pernah di mana, jadi itu sesuai dengan bidang gue. Gue lulus, gue masuk kemana? Gue masuk ke bagian financial service. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dimana selama kuliah gue nggak pernah nyentuh angka. Kok jauh ya? Jauh nih. Ini beda nih sama si abang nih ya. Lanjut, Men. Karena kalau gue fair aja, gue kerja nyari duit. Iya benar. Iya dong. Realistis ya. Kalau orang di situ duit gede ya gue sikat. Realistis. Gue ambilnya MT. MT itu kalau lulusannya tuh udah secara berapa? Kalau waktu itu gue ngambilnya S2 MT Astra ya. Gue di financial service yang gue nggak ngerti namanya Excel ke akuntansi segala macam. Gue kerja di kasih. Ya gue cuma bengong pertama. Bengong caci maki sana sini. Akhirnya mau apa? Gue harus gimana? Ya udah gue YouTube. Dan ternyata kita berbicara matematika yang tai itu. Sebenarnya kalau kita paham konsepnya itu ya, ketika kita kerja itu mudah sekali. Iya, setuju. Itu setuju gue. Setuju. Berbicara akuntansi statistika. Sekarang kayak gini deh. Penjualan terendah mah itu segala macam. Nggak perlu lu harus jumlahin satu-satu pakai kalkulator. Lu ajarin aja pakai cara Excel yang benar. Lu pivotin, kelar. Lu sort kelar. Kalau lu tinggal pivot chart, keluar diagramnya semua. Benar. Nah itu yang gue bilang, menurut gue matematika yang diajarin di SMA itu terlalu bertele-tele sih. Benar. Dia lebih mengajarnya kayak ke konsepnya ya, bukan angka yang dihitung benar caranya seperti apa. Konsepnya aja. Gitu. Sorry. Lanjut. Nah, jadi matematika tuh menurut gue betternya tuh konsepnya. Konsepnya yang relate ya. Karena ketika lu kerja, lu tuh pakainya Excel bro. Iya. Bener gak sih? Benar. Ini deh, kalau orang dihukum nih guys, perdata kalau mau hitung segala macam, ada dihitung manual di kertas segala macam dengan kalkulator. Langsung aja. Excel dong. Nah, better sih seperti itu. Makanya gue berani ngomong gini karena gue udah ngalamin. Dulu gue sama kayak Bagas. Gue sama Bagas ini dua orang bodoh yang sangat tidak bisa matematika, tapi pelajaran lain sangat jago. Apalagi kalau berbau geografi, sosiologi. Udah di luar kepala lah ya. Udah di luar kepala. Karena itu emang kita suka informasi dari luar lah. Akuntansi gue goblok. Sangat goblok. Tanya dia. Gue akuntansi sama dia tuh. Sampai selama gue SMA tuh. Gue cuma ngerti itu kayak apa ya. Pokoknya utang tambah piutang sama dengan modal lah gitu bahasa kasarnya. Iya. Itu bener standar banget yang gue ngerti. Akhirnya apa? Ya itu gara-gara gue kerja mau nggak mau dipaksa karena ada motivasi ya duit lah. Iya benar. Gue ngotak-ngatik lah di YouTube. Ternyata yang diajarin di YouTube itu lebih berguna loh. Bukan tanpa mengecilkan yang diajarkan oleh guru-guru kita ya, maksudnya alangkah betternya Anda mengajarkan itu kita yang relate buat nyari kerja, bener gak sih? Bener gak sih? Kalau buat nyari kerja ya itu langsung lah lebih terjunkan kita untuk ilmu praktisinya. Saya tinggal kuliahnya aja kita lebih pertajam. Kalau gue setuju. Setuju. Ada akhirnya gue terjun sekarang ke operation.
Operation, lu pikir kita hanya bergerak dengan nyuruh perintah sana perintah sini? Oh tentu tidak. Operation itu adalah ilmu manajemen. Yang dimana manajemen murni. Operation itu apa? Kita membahas pemasaran, apalagi retail yang tadi gue cerita. Lu manajemen pemasarannya apa? Ya lu harus bisa selling, direct selling dengan tempat lu ala kadarnya seperti apa yang dilakukan direct selling. Ya tawarin aja pulsa gimana pun caranya. Bikin promo itu ke ilmu marketing. Keuangannya apa? Ya lu cocokin aja barang yang ada di data sama barang yang ada di fisik, cocok apa enggak, balance apa enggak. Nah, itu ilmunya semua tuh. Makanya gue bisa berani bilang matematika dulu gue nanya ke Bagus, gue nggak suka gitu. Ya, gue tahu reasonnya. Terus gue bilang, matematika terlalu tai sih zaman SMA. Iya, zaman SMA gitu ya, kalau gue bilang ya. Even kuliah pun gue sebenarnya, komunikasi juga sih yang gue dapet, nggak ada sih gue namanya. Gue komunikasi itu cuma belajar kayak jenis-jenis komunikasi, cara komunikasi yang benar. Lebih kayak intinya sih yang dipakai di dunia manapun dari ilmu komunikasi itu adalah ilmu kita negosiasi pendekatan dealing lu sama bos lu bagaimana untuk target lu, dealing dengan customer atau apa. Nah itu sih. Makanya kalau membahas matematika gue berani sekarang karena gue udah cukup ngerti sih. Paham banget ya. Paham. Yuk lu dimain, ayo dong cari apa namanya, mungkin masukan lagi, bantahan ke sanggahan atau gimana. Belum ada sanggahan juga sih, gue masih menyimak dulu. Jadi masih setuju ya. Pertanyaan gue buat dia itu kenapa sih lu pengen ngambil di kuliah manajemen pemasaran? Padahal dulu kan SMA dia goblok banget ya kalau presentasi ya. Dia nggak bisa sama sekali loh. Maksud gue kan lu kalau manajemen pemasaran seenggaknya kan cara berbicara lu harus bagus. Ada yang namanya itu smiling voice. Dia nggak ada smiling voice. Ngomong data, itu kan datar banget. Nggak bisa meyakinkan. Habis itu pronounce Inggris juga. Kita kalau berbicara market, kan dong. Ikan kanjong. Itu itu kan maksud gue tuh, lu mau jadi udah level marketing tertinggi itu bukan namanya account eksekutif. Ya, dimana penjualan lu itu bukan bisnis to customer lagi, but bisnis to business. B2B. Ya B2B. Nah ini yang gue bingung, sedangkan nih anaknya punya bakatnya kayak di dunia kreatif lah, suka ngegambar, ngulis, seni. Ini lah pokoknya. Kenapa tuh yo? Seni aja dia suka kan di dunia. Gue jawab ya, Bet. Jawab. Bukan memilih. Itu satu, gue bantah. Gue bukan memilih mau jadi manajemen pemasaran. Itu satu. Awalnya gue desain interior. Gue udah sering bilang juga sama anak-anak, gue yang berbau-bau desain lah. Gue pilih manajemen pemasaran karena dulu di otak gue tuh masih nyari sebagai kuliahnya formalitas. Gue kuliah, udah gue cari yang santai, bukan yang banyak tugas. Dan gue pikir ya, kuliah manajemen pemasaran, ya udah gue santai, happy, cari gelar udah beres. Dalam hati gue emang tetap gue masih pengen desain interior, dan ya mungkin jalannya Tuhan gue kerja pun nggak jauh-jauh dari bidang properti gitu lah. Bukan kemauan gue jadi awalnya, bukan pilihan gue. Bukan pilihan ya, bisa gue pungkiri juga gue dapat ilmu banyak lah dari manajemen pemasaran itu. Tapi ada regret lu nggak, kayak penyesalan? Atau lu ngerasa gue nggak nyesel nih ngambil ini, gimana menurut lu? Satu sisi kan lu nggak sesuai passion lu ya, lu kan passionnya kan desain. Penyesalan sih mungkin kalau dulu ada ya, tapi kalau sekarang kayak udah lebih ya udahlah, nikmatin aja gitu. Ini udah jalan yang gue pilih, ya gue harus selesaiin dengan baik gitu. Gue nggak boleh nyerah tengah jalan. Karena ya kalau dibilang nutupin ego doang tuh susah ya. Susah kalau buat ego doang. Tapi nih yo, kalau misalkan ada kesempatan lu di mana bisa pilih kuliah yang lu suka lah, di DKV atau di DKV kayaknya ya, yang masuk ke itu ya. Enggak, ke DKV gue. Desain interior. Kalau ada kesempatan, lu bisa kuliah lagi di desain interior atau sekarang pindah ke desain interior, kira-kira bakal lu ambil apa enggak?
karena apa ya, gue tipikal orang yang gue cuman sebatas tahu tapi nggak gue perdalam, karena ya kalau lu sendiri boring nggak sih sebenarnya. Kayak lu nih suka main warnet, lu punya PC gaming di rumah lu sendiri, lu main game warnet yang lu suka ya, contoh PB lah, itu rasanya nggak sama kayak lu di warnet kan. Walaupun di rumah lu lebih nyaman gitu. Jadi lu kayak nggak bisa sharing ilmu lah sama orang lain. Makanya kuliah lu hampir lama 7 tahun gitu ya, Teh. Lebih ke 6 tahun sih guys. 6 tahun. Ada ujungnya. Lu mau bayar aja, nggak usah bayar juga. Di 6 tahun gue kan ada reason ya kenapa gue sampai segitu. Iya. Jelasin dong. Reasonnya. Ya, reasonnya buat cuti karena ya orang butuh uang lah ya, intinya kayak gitu. Realistis ya. Realistis aja. Duit banyak ya. Nah, Kuliah nggak penting, gaji udah gede gitu ya. begitu udah punya duit lu tinggalin kuliah lu kan. Lupa. Itu bisa dipungkiri. Makanya, sorry nih gue potong dulu. Ada pembahasan menarik lah, gue pernah sama salah satu atasan gue yang lama waktu gue di RCTI. Ketika lu megang duit, tapi ketika lu kayak menaikkan hasil lu atau duit lu memerlukan pendidikan. Nah itu yang terjadi. Setuju. Wah. Ini kalau boleh jujur, itu juga jadi alasan gue ambil S2 coy. Iya itu. Setuju. Karena gue ngerasa kayak ketika gue sebagai sarjana hukum nih, seorang SH, oke, gue bisa dapat uang segini, tapi akan sampai selamanya gimana? Sedangkan sampai gue duduk sekarang ini mungkin ada kampus yang besok wisuda tambah berapa ratus SH lagi, gue kan bersaing dengan mereka yang mungkin mereka bisa lebih pintar dari gue kan. Jadi apa caranya? Walaupun emang gelar itu orang bilang yang penting otaknya, gelar itu nggak penting, tapi gelar itu sebagai syarat nggak sih kadang juga gitu. Modal tuh ya. Modal. Ketika itu menjadi modal lu, akhirnya ya mau nggak mau sekolah susah atau enggak ya, lu jalanin aja karena itu buat kepentingan lu ke depan gitu. Buat ya yang penting. Yang penting gue harus sih sama Gio, makanya walaupun kuliahnya 6 tahun tadi dia revisi, at least dia nggak berhenti di tengah-tengah gitu. Itu selalu Tapi gue mau kasih penjelasan lagi lah, lebih enaknya. Mungkin yang dimaksud Bagas tuh, gue butuh, ini tanpa mengecilkan teman-teman yang hanya S1 ya. Gue pengen naikin gaji, bukan berarti Anda dengan S1 Anda gaji Anda segitu aja, enggak juga. Iya, betul. Dalam arti di sini kan pasti istilahnya apa sih yang dicari, karena gue pernah jadi bagian dari rekrutmen juga. Apa sih yang dicari dari rekrutmen? Yang gak mungkin lah dari pendidikan, gak mungkin lah kalau full pendidikan semua. Yang pasti ya gini, buat kalian yang masih kuliah, masih S1, gak usah berkecil hati kalau misalkan orang tua kalian gak mampu buat S2, gak usah berkecil hati. Kalian yang nentuin jalan kalian sendiri, kalian masih bisa kerja kok gitu. Itu yang bisa jadi modal kalian kerja ya, maksudnya kerja kayak yang lebih layak ya nanti. Kayak David, kayak Gio gini. David kan sebenarnya gini, kalau kita berbicara deh, sorry Fit, lu ngambil D3 apa S1 Fit? S1 lanjut, S1 S1. Kita logika compare gini aja, ada orang lulusan tapi pengalaman kerjanya nihil. Nah itu. Iya. Ada orang lulusan S1 kayak David dan Gio ini lah, pengalaman kerja sudah banyak. Itu jangan berkecil hati. Secara logika aja kita udah tahu, pasti disikat yang S1 dong. Iya. Nah S1 pengalaman banyak. Iya. S2 kosong kan gitu. S2 kosong ya sama aja. Iya. Bohong. Jadi S1-nya ketika masih kuliah. Itu udah nilai plus lagi, kemandirian segala macam. Ya jadi poinnya ya, kalian ya tetaplah kalian kuliah itu nggak cuma sebatas duduk, pulang kuliah udah pulang. Ya kalian kalau misalkan kalian nggak kerja ya sengaja kalian berorganisasi lah di kampus, aktif. Ya sebisa mungkin masih muda ya nggak apa-apa, nggak usah takut kehilangan jam tidur lah. Walaupun kita tahu namanya organisasi mahasiswa itu menyita waktu, menyita jam tidur siang, ikat aja nggak usah takut. Nah dari situ juga banyak ilmu di luar yang dari kampus yang kita nggak dapat kan. Nah. Ya, gue disampaikan gini, ada beberapa omongan, banyak beberapa mentor hebat. Gue ini kerja suka ngeluh dulu, karena ya namanya kerja kita capek banget kan, berjam-jam. Gue kerja malah dulu di kantor yang lama tuh gue bisa nginep. Pasti pada temen-temen gue di sini tahu yang namanya kita kerja sebagai di bagian akuntansi receivable, piutang, yang kita bergerak melawan yang namanya bunga harian berjangka itu seperti apa. Gue tuh ngeluh, Pak, capek kerja kayak gini terus gini segala macem.
Gue ditembak ini sih, ya bersyukur lo capek kerja daripada capek nyari kerja. Nah, dan gue pernah ngalamin yang gue capek nyari kerja, makanya sih poinnya lo tetap bersyukur. Lo kerja lo jalanin sih. Setuju gue, kalau gue setuju. Memang benar-benar dimana ya ketika lu masih bisa kerja, masih bisa dapat penghasilan gitu kan, ya lu mesti jalanin, enjoy aja, syukurin gitu kan. Banyak Jalan yang terbaik gitu. iya, jalan yang terbaik itu jangan lu lihat ke atas itu, tapi lu lihat ke bawah gitu. Masih banyak yang nyari kerja susah, S2, S1, S2, bahkan cuma SMA aja susah gitu kan. Terus ada misalkan ada yang nanya, itu tadi lu bahas semua kuliah, bagaimana dengan kami yang pada lulusan SMA? Ya, you don't need to be worry lah, maksud gue. Ya, ada kok banyak SMA yang sukses. Mengambil kalian dari SMA, oke lah, mungkin kalian cukup mau mendengar kisah-kisah dari kayak Bob Sadino. Iya. Atau itu yang seperti Bill Gates yang dia selalu bilang kan, teman saya lulusan Harvard, sekarang jadi staff saya. Itu 1 banding berapa kawan? Iya dong. Iya, tapi benar. poinnya sih maksud gue ya, lu kerja dulu, as long as masa muda lu produktif, lu pasti menuainya itu juga kok. Ya nggak Ilmunya. mungkin juga sih, maksudnya lu lulusan SMA, ini gue ada Facebook teman gue, dia lulusan SMA, dia udah layak buat promosi, tapi dia nggak bisa promosi karena dia minim gelar. Tapi tidak menutup kemungkinan dia dibeasiswain oleh kantornya. Iya. Itu ada juga. Ya poinnya pokoknya kerja aja udah. Kerja. Kualitas diri lu tuh nanti akan menaik dengan hasil usaha lu juga gitu. Itu bakal naik gitu kan. Ya kayak BCA aja gitu kan, ketika ada yang namanya program magang bakti kalau nggak salah. Itu kan dikuliahin juga kan sama dia. Ya. Buat nentuin kualitas, naikin kualitas diri kita gitu kan. Lu kerja dengan benar, ngebantuin BCA-nya biar makin cuan juga gitu kan. Ya gitu. Kalau lu punya kesempatan kuliah, lu kerja, lu buktiin lu emang orang yang berkualitas gitu loh. Kalau emang lu ngerasa ibaratnya, wah nilai akademik lu gak terlalu bagus, ya lu di non akademik lu kencengin kayak gitu. Kencengin benar. Jangan lu langsung pas. Kalau menurut gue gitu sih. Karena suatu saat lu gak tahu dari suatu hal yang di luar itu lu lakuin, itu yang mungkin bawa karir lu makin ke depan gitu loh. Setuju gue. Makanya sih gue better kita mencoba lah ya. Banyak coba-cobain aja semua, benar. Kita gagal ya udah, itu awal Jangan kesuksesan. takut lah ini. Jangan Tapi takut. kalau misalkan kita tidak berani mencoba, nah itu udah kegagalan. Itu udah gagal duluan. Lu udah takut berlayar duluan. Contohnya kayak lu punya kesempatan lah, lu pilih enggak, gua takut karena gua nggak bisa. Ya lu jangan ngomong nggak bisa dulu lah. Iya. Coba aja lu belum kan. Mungkin dari kalian juga ada teman-teman yang jenuh, ya kerja jenuh, lu pikirin lah di satu jenuh kerja ada berapa banyak orang sih yang nunggu kerjaan. Nah itu. Nah, Ngeluh nggak apa sih sebenarnya, itu manusiawi kalau menurut gue. Tapi ngeluh cuma sekedar kayak penyampaian biar lu nggak tertekan aja. Kalau menurut gue, misalnya gue capek nih kuliah, gue capek kerja nih, ya udah nggak apa-apa, lu ngomong aja sebagai buat stres itu. Tapi buat ngelepasin dari itu, buat melepasin aja. Manusiawi kalau Free time, ambil quality time. Makanya ada istilah itu kalau anak muda sekarang ini dipakai self reward. Iya, self reward. Walaupun menurut gue itu salah sih ya. Orang borosan di atas mengatasnamakan self reward, salah juga sih. Salah. Ya, bijaknya lah. Bijaknya lah, ada semuanya. Self reward nggak perlu harus beli barang mewah. suatu hal yang berlebihan itu kan juga nggak baik. Nggak baik. Kalau di saat kita Kayak gue self reward gue selain gue suka, gue alkoholik, gue suka minum alkohol gitu. Self reward gue apa ya? Gue kalau nggak ada aktivitas gue tidur. Aduh gue udah capek nih, Iya. gue tidur. Gue tidur bener-bener bisa seharian full. Itu hadiah buat gue. Ya, hadiah masing-masing buat kita sendiri gitu kan. Intinya kan kita nggak cuma barang. nggak cuma barang, tidur aja udah bersyukur gitu kan. Kayak gua terlebih lagi nggak ada WFH sama sekali gitu kan. Bener-bener waktu tidur tuh udah pulang cepat aja gue udah senang banget. Nah itu kan. Itu sebenarnya tuh hal kecil kayak gitu. Nggak harus duit, benar. sehari tanpa tekanan target itu udah enak. Itu udah enak. Nggak ada nih pentingan target belum nyampe ini. Udah enak kok. Hah? Sehari target tuh nggak masuk dan lu nggak diomelin lagi udah enak. Itu udah enak. Itu. Jadi balik lagi ke masing-masing kitanya ya. Gimana cara kita mensyukuri di tengah Cara lu menanggapi kondisi keadaan lah. itu dia. Respon lu terhadap suatu kondisi seperti apa? Ya kalau misalkan responnya lu tetap ngeluh juga ya percuma.
Dengan lu ngeluh kan semua masalah nggak bakalan beres. Karena gue pribadi juga segala sesuatu ya pasti ada masalah dan sisi negatif positif. Lu ambil positifnya aja lah, negatifnya lu buang. APBN, ambil positif, buang Kalau negatif. positif lo isoman sekarang sih. Ya berpikir positif yang penting jangan waktu swab aja ya. Sama jangan pas test pack ya. Aduh. Waktu ya. Belum waktunya dong mas. Namanya anak muda kan pilihan selama tidak pemaksaan. Sah-sah aja sih gue pribadi. Gimana nih bang nih? Aduh bang, gimana bang? Kalau mau saya mau Nah, berbicara agama, kalau agama ya salah. Iya. Dari sisi mananya ada salah, ada benarnya. Kalau dari benarnya kan nggak bakal hilang nih ceweknya. Enggak, itu salah. Salah lagi. Maksud gue Gimana? gue ini, sorry nih, gue orang yang mendukung tanda kutip free sex. Gue tanpa berbicara agama ya, Iya. secara psikologis lah maksud gue. Ya kalau misalkan mau sama mau gitu aja ini. Jangan nggak usah ikut campur, jangan dibilang salah atau enggak. Ya moral masalah. Iya, moral masalah. Cuman kan lo ngelakuin itu kan dengan kasih sayang. Beda loh, kita bercinta itu dengan kasih sayang sama kita nyewa pecun. Iya, beda rasanya, beda apa namanya, feel-nya. Cuman udah, kita topiknya jangan bercinta, kita balik lagi lah ke yang lain. Intinya selama lu nggak memperkosa, lu masih bagus kok. Nggak salah. Iya, nggak kriminal lah ya, nggak kriminal masih aman. Juga sih. Apa? Bapak hukum gimana? Ya, bapak hukum. Bapak hukum. itu udah tadi jawabannya udah benar gitu. Yang penting lo nggak memperkosa, lo nggak pakai narkoba, lo tidak melanggar apa yang terus dalam undang-undang. Tapi kalau saran gue, selama ada yang berlaku di masyarakat itu ya lo hormatin juga gitu. Iya. Nah, Kalau masyarakatnya udah tahu lo yang melarang hal-hal itu, lo jangan sekali-sekali nekat gitu. Ya walaupun mungkin bener-bener aja secara konsep, tapi kalau lo dijudge sama satu kecamatan kan atau satu kabupaten ya lo juga stres juga ntar gitu kan. Ya, mungkin kalau wilayah lah. Ya lo iya. makanya tahu porsi aja nggak apa-apa, orang berpendapat itu menurut gua nggak masalah. Yang penting lo tahu porsi lo nempatin pendapat lo itu di mana gitu. Jangan kalau menurut kayak Gio lo ngomong kayak gitu kan. Kalau menurut gue sih gini ya, berbicara itu ya pasti ya balik lagi ke wilayah. Ya kalau kita berbicara seperti di wilayah Jakarta, tempat-tempat gue kuliah dulu tuh, maksud gue itu udah hal lumrah. Iya. Cuman kalau misalkan ada di wilayah-wilayah kayak misalkan wilayah lu gini gak juga Jawa Tengah, sorry sedikit selesai. Nah, Masih tabu gak sih hal-hal seperti itu? Misalkan cewek sama cowok di kamar kosan berdua, ngekos berdua deh, diomongin dengan tetangga. ya tergantung gua ada di daerah yang mana dulu. Menurut gua di Jakarta pun juga Kalau wilayahnya ya, daerahnya ya. masih Wilayah, ya. wajar. Di Jogja pun juga kalau gue lihat ada daerah yang oke ya udah itu hidup lo, yang penting lo nggak lo nggak musik orang lain lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau ada daerah juga yang kita mesti hormatin, kalau daerah itu dia masih taat dengan ajaran norma yang berlaku di masyarakat ya udah kita hormatin aja, ya udah cukup tahu lah. Poinnya cukup bijak lah. Cukup bijak Lawan lah. diri dalam menempatkan semua. Di mana lu berada ya, lu tunjukin etika lu di situ gitu kan. Itu juga yang nanti ngebentuk diri kita sendiri gitu kan. Benar-benar. Gimana bumi Kedepannya. Nah itu gue mau ngomong peribahasa itu lupa gue mau ngomong peribahasa gituan. Segala sesuatu tindakan yang lo lakuin lo harus terima konsekuensinya ya. Itu paling pentingnya Kalau kuliah orang konsekuensinya. sekarang kan nggak siap dengan konsekuensi. Mereka mau melakukan sesuatu kena konsekuensi, dibilang nyerang mental, bikin orang mental. Ya, Kalau gue sih lebih lo harus tahu konsekuensinya kayak gimana. Lo harus siap. Karena kayak gini sih, reaksi itu ada karena ada sebuah aksi. Nah, lu nggak bisa lu melarang reaksi itu kalau lu tidak beraksi. ada sebab ada akibat ya. Iya, seperti itulah simpelnya. Kayak contoh lah, begini lah. Sorry nih ya, dikit buat para SJW. SJW. Tapi maksud gue pengen ngebahas ini sedikit gergetan sih sama konsepnya. Lu nggak mau dikritik, badan lu seperti itulah contohnya lah ya. Tapi lu mau makan seperti itu ya, lu nggak bisa ngomong ke mulut masyarakat gitu. Ya dong. Ya udah, poinnya ya lu kalau ya hargai mulut masyarakat ya, hargai mulut orang lah. Freedom of speech aja sih, hargai itu. Kayak gue nih, gue misalkan gue mau sembarangan apapun ya. Gue dulu rambut gondrong.
gue dituduh orang sembarangan. Sakit hati enggak, karena itu emang biaya untuk buat ekspresikan diri gue gitu. Ya pokoknya ya, lu kalau lu mau dare to be different ya lu harus berani sih, jangan dikit-dikit speak up. Ya maksudnya oke speak up, tapi jangan dikit-dikit tuh kayak over gitu gak sih? Gue sih ngerasa dizolimi sedikit. Iya, ngerasa dizolimi. Justru kan dengan kalau lihat yang kayak gitu, gue ngerasanya apa ya, sensitif orangnya udah sangat berlebihan. Iya. Pernah gak sih kan, nah ini sih menurut pendapat gue, lu dibilang badan lu gemukan deh, itu seharusnya kamu gak boleh ngomong kayak gitu, kamu body shaming gini-gini. What the fuck-nya? Gue gak setuju kayak gitu. Itu dari zaman kita kecil, bahkan dari kakek nenek kita juga pasti ada ceng-cengan. Udah ada yang kayak gitu. Lu gak bisa ngubah itu, lu gak bisa maksa semua orang berpikir seperti lu. Balik lagi. Better udahlah, hidup nggak usah banyak baperan. Lu kalau mau beda ya udah, lu harus siap nanggung resiko. Siap terima resiko. Udah dewasa, lu udah tahu konsekuensi dari apa yang lu lakuin gitu. Iya. Ya yang penting ketika lu berani beda, ya berani terima konsekuensi, ya lu justru harus lebih open minded bahwa nggak semua orang sepemikiran sama yang kita gitu kan. Ada aja yang pro, ada aja yang kontra gitu kan. Ya tinggal kitanya lagi baliknya gimana nanggepinnya, dengan santai apa dengan ya kalau masih baper sih ya nggak bisa hidup lu masih zaman sekarang. Yang lucu nih pendapat gue nih, kalau menurut gue kalau ditanya selalu sama ketika gue kantor misalkan lagi training, siapa role model kamu, tau gue jawab siapa? Jerry. Ya. Maksud gue tuh dia berani tampil beda, ya udah biarin orang mau ngomong apa aja terserah. Ya gue seperti ini, artinya apa? Ya dia menghargai freedom of speech. Ya dong, habis itu dia berani, maksudnya gue mau beda, lu nggak suka sama gue, ya udah jangan musik gue. Bodo amat. Bodo amat. Maksudnya coba deh lu bayangin, kalau semua orang bisa menghargai perbedaan itu keren sih. Keren. Karena di Indonesia sendiri kan ya berbeda-beda tetap satu aja gitu kan. Cuman kan masih banyak yang udah beda, ya udah beda pada nggak setuju gitu kan. Ya itu sih maksud gue, fairnya kita menghargai lah. Saling menghargai. Nah, benar. Kalau dari lu nih Bang, perbedaan tadi kan banyak bikin gesekan, ya kan? Banyak karena perbedaan pendapat, karena ya tadi body shaming gitu juga. Kalau lu setuju nggak sih misalkan yang namanya petisi-petisi kayak gitulah, ada yang namanya petisi kan? Iya. Lu campaign ya. Campaign gitu kan? Lu setuju nggak sih sama yang kayak petisi? Jangan body shaming lah, jangan bikin kena mental apa segala macam gitu. Lu setuju nggak sih kira-kira? Kalau gue lihat dulu kepentingannya orang membuat itu seperti apa, konteksnya seperti apa. Kalau menurut gue ya, karena kayak kata Memen tadi, kita harus menghargai apa perbedaan pendapat orang. Mungkin ada orang yang memang merasa kayak, misalnya gue dikatain, Wih, lo gemukan deh gitu. Kalau mungkin gue biasa, tapi mungkin ada orang yang aktivis melihat kayak gitu, ya iya lo body shaming si Wira gitu kan. Mungkin itu kita harus ngargain perbedaan pendapat, tapi balik lagi konteksnya dalam hal seperti apa. Kalau mereka emang membela misalnya kaum tertentu, terus mereka buat petisi, kalau emang itu ada urgensinya, menurutku ya nggak masalah gitu. Menurut gue nggak masalah gitu. Tapi kalau emang suatu hal yang hanya karena pendapat kita dan kita memaksa orang lain berpikir sama seperti kita gitu, apalagi halnya masih abu-abu, menurut gue ya lu nggak bijak deh ngelakuin hal kayak gitu. Gue ngargain apa yang lo perbuat, tetapi think twice gitu, lo berpikir 2 kali sebelum ngelakuin suatu hal gitu. Karena nggak, lu kalau jatuhnya kayak gitu, lu memaksa orang untuk sependapat dengan lu gitu. Ya jatuhnya kan ke pemaksaan pendapat. Makanya benar kata Memen tadi, kayak si Jerry misalkan, dia ngomong ABC kontroversinya kemarin gitu, ya itu haknya dia ngomong. Tetapi ketika misalnya dia ada orang yang nggak suka, lalu orang mungkin melaporkan dia ke polisi atau apa, ya menurut gue dia harus siap dengan itu, karena apa yang dia katakan pasti beda, itu harga yang harus dia bayar gitu kan. Tapi terlepas ya emang kita harus ngargain perbedaan pendapat orang gitu, nggak masalah. Yang penting lo tahu menempatkan diri, lo ngomongnya di mana, konteks lo seperti apa, ya udah. Dan lo jangan pernah berharap memaksa, gue berpendapat A, David harus ngomong A juga, Mehmet harus ngomong A, Yo harus ngomong A juga, gitu.
Orang kan kadang pengennya tuh semuanya harus sama gitu. Iya, suara seragam. Ya minimal lo ambil yang baiknya aja lah, kayak gitu loh. Benar-benar. Kalau menurut gue sih. Oh, menurut lu gitu ya. Kalau dari Gio nih biar ada suara, Gio. Kira-kira yuk. Karena Tidur ada apa? suara dari tadi. Oh, ada suaranya dari tadi lu teh. Kalau dari lu gimana yuk pandangan lu yuk tentang kayak gitulah petisi-petisi gitu. Jujur nih, kalau gue sih lebih ke bodo amat ya. Suka. Hirup aing, kumaha aing. Karena mungkin teman rekan-rekan di sini juga udah tahu mungkin gue sedikit apatis gitu ya terhadap hal kayak gitu. Tapi kita emang perlu prinsip dia loh, hirup aing kumaha aing. Iya itu benar. Kalau misalkan ya orang, gue bahas gini deh, simple, orang berbadan gemuk dia karena gemuk itu bukan karena keturunan makan gitu. Coba bayangin, daripada dia dikit-dikit body shaming, ya udah simpel aja, hidup aing kumaha aing, udah nggak usah komen, clear dong, gak ada tuntut-tuntutan. Daripada lu dibilang gendut langsung nuntut, kan anjing gitu. Iya sih. Itu. Karena kalau gue lebih ke bodo amat ya, orang mau ngomongin kayak gitu karena ya lu juga nggak perfect kok waktu lu ngomongin ke orang. Jadi masih ada kekurangan, jadi ya udah sambil koreksi diri sendiri aja daripada lu pusing pikirin hidup orang, ya pikirin hidup lu sendiri lah gitu loh. Ya orang terlalu Jangan kalau bukan Tuhan gitu. Kalau kata Gio mah. Nah kalau gue ya gue bodo amat sih kalau kayak gitu. Lebih bodo amat Karena pokoknya. ngaruhnya di hidup gue gitu lah. Lu sendiri deh, Pet, gimana Pet? Kalau gua yang ikut sama Wira tergantung konteksnya apa gitu kan. Kalau memang petisi itu dibuat untuk sesuatu hal yang baik gitu kan, untuk memang membantu suatu orang atau membantu pemikiran masyarakat biar berubah, ya it's fine aja. Tapi ketika orang bikin petisi itu cuman karena nggak suka sama si si orangnya, subjek yang dia bikin, ya bego sih. Kayak muncul petisi boikot yang artis ya, boikot Ayu Ting Ting gitu kan. Itu kalau kata gue goblok sih bikin kayak gituan. Ya, better lu nggak usah tonton dia berarti. Better lu mendingan matiin TV lu atau lu cari channel lain, tonton yang lain gitu kan. Daripada lu bikin petisi yang kayak gitu kan, jatuhnya ya kalau dilihat secara jauh lu nggak ada gunanya juga, udah gitu kan lu cuma buang-buang waktu gitu kan. Toh dianya juga malah makin tenar malah ujung-ujungnya kan. Bahasa kasarnya gini ya, sedikit kasar nih. Ya semakin banyak lu komentar yang gak penting itu pengangguran lu lah. Sorry. Iya benar. Pengangguran dan kurang kerjaan sama. Ini gue ada satu topik kayaknya bagus juga sih buat dibahas untuk orang quarter life crisis sih. Lu pernah gak sih ngalamin quarter life crisis? Kalau gue mungkin dibilang udah, gua belum, masih belakangan deh, belum kayaknya. Enggak, maksud gue quarter life crisis itu kita simpelnya kayak gini deh. Lu pernah gak sih kayak lu khawatir, aduh nanti masa depan gue kayak gimana ya, aduh gue bisa gak ya gue beli rumah sendiri, gue bisa gak ya punya ini, gue nanti kerja bisa gak ya, maksudnya kerja yang layak gitu dulu deh. Kalau itu gue masih belum ngerasain. Belum ngerasain, berarti masih enjoy aja. Masih enjoy aja. Lu gimana guys? Ya kalau gue jujur aja, gue ngerasain itu. Kayak akhir bulan ini aja, gue tambah tua, udah 2 tahun gue gitu kan. Gitu. Dan gue akhirnya berpikir kayak, anjir, gue ketika umur gue udah makin bertambah, beban gue akan bertambah gitu. Dan apa yang akan gue hadapin lagi? Gue bisa menghadapi beban itu gak ya? Ya kalau kita orang beragama, ya kita orang yang rajin ibadah, ya mungkin jawabannya ya udah lu percaya sama Tuhan, doakan hal yang terbaik. Ya, itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, itu benar. Tapi kadang kita sebagai manusia punya ketakutan itu gitu loh, Matt. Kalau gue, kadang gue pun, ya kayak kita lagi ngobrol ini pun, kadang gue sempat kepikir dikit, gue bisa kerja kayak gini nggak ya? Gue bisa kayak gini. Setelah gue lulus S2, apakah gue akan pekerjaan gue benar-benar meningkat nggak ya? Atau gue sama aja, cuma nambah gelar doang gitu. Dan akhirnya lo berujung habis-habisin duit. Kadang ketakutan gitu sih masih ada aja, Matt. Cuma ya kalau gue percaya ketika quarter life crisis itu kan biasa di rentang 25-30 ya nggak sih, Matt? Ya. Gue selalu berpikirnya gini, kayak
Lu ingat gak sih ketika kita masih SMA kemarin, kita mau ngadepin UN, kita tuh sampai kayak mau muntah-muntah. Gimana nih cara gue mau lulus kayak gitu kan? Tapi akhirnya sekarang ketika kita lihat adik-adik kita, sepupu kita, keponakan kita mau UN, udah santai aja ntar juga lulus kayak gitu kan. Ya jadi kayak kalau gue lebih ke arah kalau lu ketakutan terhadap suatu hal itu ya, lu nggak apa-apa stresin. Kalau gue prinsipnya gitu. Ya tapi lu jangan terjebak dengan itu. Usahain kalau lu ngerasa kayak gue bisa nggak ya jadi orang sukses atau minimal gue bisa nggak ya membiayai keluarga gue. Ya udah lu cara membiayai diri lu, keluarga lu gimana gitu. Tapi lu stresin itu dulu nggak apa-apa. Itu udah manusia banget kalau menurut gue. Gini guys, how you to handle it, itu aja. Cara lu handle-nya gimana? Sampai quarter life crisis itu kan nggak selalu selama seminggu full gitu. Kadang kan kumat-kumatnya lah, misalkan gadang gitu, tiba-tiba anjing gue ke depannya gimana ini ya? Temen gue udah kayak gini lagi, gue masih bikin, temen gue udah ada yang nikah, udah ada yang nyusul rumah, gue masih bikin. Kalau itu iya berarti gue termasuk iya tuh kayaknya. Iya gue termasuk iya tuh. Cuman nggak begitu terlalu gue pikirin kalau gue ya. Kalau gue nggak terlalu, ya udahlah, udah nikah ya udah memang rezekinya. Gue mungkin masih belakangan. Kalau gue lebih kayak makanya dibuat enjoy gitu. Lanjut guys. Ya, gimana guys? Jadi kalau gue ya udah. Kalau emang tiba-tiba nih nongol gitu kan. Mungkin sekarang gue lagi ketawa-tawa sama lu pada nih bikin podcast gini kan. Tiba-tiba nanti kita selesai kayak gini terus gue langsung pikiran anjir gue besok gimana ya. Ya udah gue enjoy it aja gitu. Yang penting besok ketika gue bangun tidur atau besoknya udah hari Senin lagi, gue ngelakuin yang terbaik di pekerjaan gue ngelakuin yang terbaik di pendidikan gue yakin semua ada ininya lah. Kalau gue handle-nya gue kayak gitu aja. Kalau emang gue hari ini gitu. Biasanya orang quarter life crisis itu muncul kalau menurut gue pas lagi gabut-gabutnya nggak sih tengah malam. Iya, tengah malam. Malam-malam kayak istilahnya apa ya? Kalau bahasa malam-malam subuh-subuh lagi nonton asik tiba-tiba anjing. Pikiran overthinking, gitu kan kemana-mana. Pikiran liar-liarnya lah. Tiba-tiba anjir gue besok kuliah gue gimana ya? Gue bisa lulus nggak gitu? Ya udah wait it aja nggak apa-apa. Tapi besok lu bangun atau di hari ketika lu udah beraktivitas, misalnya lu overthinking Sabtu malam atau malam Minggu ya udah lu nikmatin aja selama malam Minggu sampai hari Minggu nggak apa-apa ya udah. Tapi hari Senin lu kerja lagi, lu kuliah lagi, lakuin yang terbaik. Gue yakin ya Tuhan nggak tinggal diem lah terkait itu kalau lu lakuin yang terbaik. Tulus lah ya. Lu gimana Pi? Lu pernah ke quarter life crisis gak? Kalau pernah itu apa? Dan lu cara handle lu deh, langsung gitu aja simpelnya. Kalau pernah ya pernah lah, apalagi untuk masa depan gitu ya. Sampai sekarang pun ya, karena gue pribadi sih orang yang khawatir akan ketidakpastian ya kalau gue. Mungkin kalau kayak Bagas tadi, waktu zaman kita UN kita bisa mual-mual, sedangkan kita lihat keponakan kita yang masih ber-UN, kita buat santai aja kita lulus. Lu bisa ngomong gitu karena lu udah ngelewatin ya gitu kan, lu tahu hasilnya gimana kan. Sama ini sejauh ini kalau lagi ada kepikiran tentang masa depan gue yang bikin pusing, gue lebih santai aja sih Matt ya. Santai, kayak David lo ya. Kalau gue ya enjoy. Kalau gue lebih karena ya lo tau lah gue orangnya kayak gimana kan. Tidak, gue nggak mau memikirkan masalah. Gue lebih nggak mau mikirin suatu masalah gitu lah. Ya nggak mau, menghindari konflik. Iya, menghindari konflik. Jadi lu tahu masalah, ya lu jangan fokus sama masalahnya. Ya lu cari solusinya. Dengan apa ya? Lu mungkin lu bisa depresi, lu bisa lakuin buat ngalihin perhatian itu kan. Kayak contoh lah gini, Matt. Lu di marketing. Berapa tahun? Tiga tahun lebih atau 4 tahun ya gue di marketing. Namanya marketing, lu pasti namanya di-press dengan target sama atasan lu kan. Sedangkan atasan lu cuma mau tahu penjualan. Target lu harus tercapai. Lu kalau dibawa dengan tekanan terus kayak gitu, apa dia bisa kerja? Kalau gue ya, jadi lebih dibawa apa ya? Ya gue punya target, gue tahu. Tapi gue lebih bawa santai. Gue fokus ke target gue. Tapi apa yang harus gue lakuin gitu loh. Ya do your best lah. Kalau gue pribadi sih quarter life crisis itu gue sering banget munculnya itu ketika apa ya kita ya yang kayak Bagas bilang
tiba-tiba nggak tahu tuh mendadak aja, misalkan sometimes tuh gue kayak gue lagi abis kerja gitu istirahat ngerokok aja gue mikir, aduh gue kalau gini terus kerja gimana ya, padahal menurut gue kerjaan gue sekarang sudah sangat layak. Dan kalau gue sih gue pernah dikasih saran sama sama pendeta lah apa gimana gitu, karena gue dulu kesel kan gitu, gue orang suka nulis di sosmed, maksudnya nulis aja gitu ngasal isi hati lah, dibilang galau sih enggak, emang pengen nulis, dibilang gue kesel kan ada orang komen lu galau kan jijik juga kan. Akhirnya gue dikesarin sama dia, daripada di sosmed lu bikin buku, beli buku, bukan bikin sih, sorry, beli buku. Jadi buku itu gue mau nulis sekasar apapun gue bisa. Misalkan gue lagi kayak apa quarter life crisis, gue kumat, gue nulis anjing misalkan ya, bangsa kenapa gue begini, pokoknya kayak anak-anak 90-an lah nyari-nyari tembok atau gue di buku. Terus abis gue puas-puas banget tuh nulis, gue bikin plan gue buat kedepannya apa. Jadi kalau quarter life crisis gue udah kumat ya gue buka plan, oh semuanya udah berjalan lancar, lanjut lagi deh gitu. Makanya gue kalau bikin plan misalnya kayak gini, target gue segini udah achieve semua, oh berarti ngelakuin semuanya udah gue laluin kok. Nah that's why ketika gue kecil sih, ini makanya gue banyak konflik sama orang ya, gue orang zero mistake isn't enough. Lu nggak berbuat kesalahan itu menurut gue tuh lu masih apa ya, belum baik lah lu. Kalau bisa lu give your best lah gitu, bener lo. Lu kerja tapi lu nggak melakukan kesalahan, jangan seneng lu. Justru lu harus ngasih effort yang baik. Hati-hati di saat lu kerja dengan baik-baik aja gitu kan. Nah, karena emang selayaknya lu digaji untuk kerja dengan baik. Kalau bisa ya lu kasih lebih kalau pengen naik lagi ya. Tuh. Setuju sih gua. Nih the best banget nih, obrolan kita berat banget malam ini nih. Panjang dan berat nih. Padahal tadi sebelum kita ngobrol ngasal banget. Itu ngasal banget itu. Ya tapi ngobrolin apa sih? jadi bingung. Udah nggak bingung. Udah Jadi buat para pendengarnya, apa nama podcast lu sorry gue lupa. Pitcast. Pendengar podcast, ini udah sempet teks tuh ya tuh 12. Cuman ada lah itu. Iya lah itu. Lah anak muda kalau ketemu bercandaan. BTS lah ya, behind the scene aja nanti ya. Behind the scene. Pokoknya gini deh, kalau misalkan viewers lu biasa berapa sih? Viewers gue 90-an. 90-an. 150 upload ya Pite? Iya. Ya. Oke, gue setuju, gue upload. Gimana nih? Soalnya lu biar tahu kita ngomong di talk gini nih, tapi aslinya kita nih jangan dikira ini anak-anak ambisius kayak enggak. Kita kalau ketemu ngasal juga. Ngaco juga, tetap pada dasarnya ya kayak gimana kita gitu. Tapi lu uploadnya di close friend. Iya. Nah, gue upload langsung di YouTube ya langsung. Sampai ada yang viewer 150. Hampir 50 ya. Ya, deal gue. Habis itu hilang channel. Diakuisisi. Iya, hilang channel satu-satu kita dilaporin. Penistaan agama. Halo, Bin. Halo. Semua setidaknya kita perkenalkan kali ya. Ya, tapi kebongkar semua nanti apa yang dia ada di situ. Yuk. Lu siap dengernya enggak? Kita bahas ya. Ini kita Kamu mau ngajaknya jam-jam segini, Pit. Lagi kalau jam segini emang lagi jam-jam otak tuh di topnya tinggi gitu. Emang. Kalau lu ngajak jam 2 siang mah anjir gue ngantuk, gue pengen tidur sih. Kalau gue sih, ya gue mau ngasih saran aja lah kalau kita udah bingung apa yang didiskus, ngasih saran buat para pendengar kayak gini sih. Kalian gak usah minder lah. Kalau misalkan kalian itu melihat teman kalian tuh udah punya mobil, punya apa di tanda kutip tuh dia anak orang kaya, yang gak usah minder. Ya kalian cukup gini aja intinya, kalian bisa ngasih apa gitu sih untuk orang tua kalian, bukan apa yang orang tua kalian bisa kasih, gitu aja dulu. Jadi poinnya ya, lu kerja boleh, gaji lu kecil juga, tapi ya sebisa mungkin lah lu ingat sama orang tua. Makanya karena menurut gue gaji itu sebanyak apapun gak bakal cukup sih untuk kepuasan diri lu sendiri. Tapi ketika lu ngajak nyokap bokap lu, misalkan simpelnya makan ketoprak aja pinggir jalan, kalau misalkan pagi sarapan lu yang bayar semua, udah mah pak aku yang bayar, ini nggak usah, udah mama papa diem, ini aku udah kerja, itu kebanggaan banget sih. Itu juga ya, gue pernah mengalami hal itu soalnya. Iya, Hal kayak gitu aja. Lu nggak kayak gitu. Saran. Ya gue sharing lah ya. Simple things. Gue pernah
kerja marketing yang gaji gue dikatakan kurang. Sebut angka boleh lah ya. Sebut angka ya itu 800.000 lah. Sebulan tuh. Sebulan gue cuma 800.000. Gue dapat berkat itu gue gaji di atas MR di 5 jutaan lah. Saat itu MR masih di Kerjaan bawah baru. 4 juta atau 3 berapa lah gue MR. Nyokap gue pernah bilang, mending kamu kerja di tempat yang lama ya, gaji 800.000 tapi kamu masih ada ingat ke rumah. Dibandingkan sekarang kamu gaji 5 juta nggak tahu kemana. Sedih loh gue di situ. Itu gue mikir lah. Jadi ya orang tua tuh ya nggak peduli nominal saudara. Sama dia udah cukup. Cukup. Nah, itu dalam. Dalam. Ya, Kalau tuh itu udah cukup. Udah sih kayak gitu. Padahal hal simpel gitu ya. Hal simpel dan gue dipikir kok ya juga. Gue kok gaji kecil bisa, kenapa pas gue gede dapat yang lebih gede? Gue lupa gitu loh. Yang pernah lupa. ya, kesimpulannya gini aja. Buat kalian semua yang misalkan kalian itu nggak punya privilege, dalam arti privilege ini kalian nggak bisa nikmatin gaji kalian sepenuhnya, tanda kutip. Kalian harus sharing ke orang tua kalian. Karena kita umur segini rata-rata orang tua sudah pensiun, bekerja, sudah tidak ada pemasukan. Nggak usah sedih. Maksudnya kan ada orang sedih. Aduh, enak dia sama orang tuanya kaya, nggak perlu dikasih duit. Lah gue gaji segini harus bagi orang tua. Kapan kau bisa nyicil mobil gini-gini? Nggak usah sedih. Kalian lebih lebih bermakna lah. Kalian lebih berguna gitu. Coba Karena pernah di posisi itu guys, gue pernah. Gue pernah punya gaji belasan lah ya. Gue ngerasa tuh kayak waktu itu kondisi ekonomi keluarga gue udah mulai down. Gue ngiri gitu ngeliat anjingnya orang gaji segini aja bisa bolak-balik ngehe. Nah gue gitu kan. Tapi di situ gue kayak mikir, oh iya, gue bersyukur deh. Walaupun gue anak yang konsepnya dulu bandel gitu juga kan, tapi gue sekarang gue bukan menemukan diri gue sebagai tulang punggung keluarga, itu sangat kecil. Tapi gue sudah bisa berguna buat keluarga gue. Gitu ya. Jadi malu bisa beliin beras sama telur sekilo aja tuh udah kebahagiaan. Kebahagia banget sih. Buat Sumpah keluarga kayak gini deh. rame-rame. Lu bisa bayarin BPJS mereka aja, mereka udah seneng kok. Itu. Istri, Simple things. ya better gitu sih. Nggak usah rasa minder. Cara ngatasin quarter life crisis gue gitu. Aduh, gue belum punya apa-apa nih usia segini. Contohnya nih ya, simpelnya aja sempotai. Nggak deketin cewek ini mah harus pakai mobil mahal. Pasti mikir kayak gitu dong, pernah kan kalau ada cewek pakai mobil gue nggak punya. Ya nggak usah minder. Nggak usah minder, nggak usah jadi anjing gue masih gini aja hidup gue nggak punya mobil, kapan gue bisa punya cewek? Nggak usah. Jadi ketika gue mulai quarter life crisis, oh iya, gue anak yang berguna lah. Gue selalu gitu tekanin ke diri gue berkali-kali. Gitu. Bang Wira dari tadi udah megang mic mau ngomong apa nih? Jangan pura-pura. Aja. Ya emang udah diomongin sama Mehmet sama dia semua tadi. Ya lu, yang penting lu perbuat yang terbaik dan lu berbakti sama orang tua deh, udah gitu. Ya kalau gue yakin kalau ada lu lakuin semua hal itu, apa yang lu pengen ya itu akan jadi bonus buat hidup lu sendiri sih gitu, suatu saat dengan cara yang berbeda-beda pastinya kan. Gitu. Gue sih percaya hal-hal kayak gitu. Lakuin yang terbaik sama ingat orang tua lu deh, itu udah paling ya doa gitu ya. Ngomong berbakti ini nih jangan lu artikan sebagai gue benar-benar harus manut gitu ya. Enggak juga. Lu gini deh, namanya kita dengan orang tua kadang suka keceplosan ngomong kasar atau apa ya, karena namanya kita dengan lingkungan yang semakin dekat, kita semakin banyak gesekan. Sama dengan pasangan kalian kalau punya pacar yang dikira bahagia, itu awal mula pertengkaran. Gue selalu tekanin ke semua pacar gue. Ya itu wajar, cuman poinnya lu tetap tahu gak sih mereka ini siapa, mereka ini masih ada di hati lu gak? Nah itu udah penting. Lu selalu tekanin deh ke diri lu, sehebat apapun diri lu, orang tua lu selalu selangkah lebih maju dari lu. Nah udah itu pasti itu relate. Ada respect banget sih. Intinya tetap balik lagi ya, orang tua kalau misalkan orang tua nggak setuju, nggak ngerestuin gitu kan ya, percuma lu sia-sia juga ngejalaninnya, nggak bakalan enjoy. Cuman kalau mau dipaksa jalanin ya better lu jangan nanggung sih, lu buktiin. Iya benar, buktiin.
Gila, berat banget obrolan kita malam ini. Ditutup dengan banyak kata-kata mutiara gitu kan. Gimana Pit, lu masih ada yang mau dibahas lagi kan? Apa gitu? Tadi Kristi mau ngomong, Ti. Ngomong apa, Ti? Gak ngomong apa-apa gue. Barusan. Gue cuma bilang 5 kilo kali ya. Berat. Lebih berat. Kalau orang Jawa bilang angel ya. Angel. Bukan abot ya. Kalau bahasa anak muda cringe. Cringe. Ya, itu bagus lah, itu buat closingan kita itu bagus banget. Bagus. Statement. Gini deh, sorry nih Pit, gue nggak enak. Iya, nambahin aja lagi terus. Sebelum kita closing ya, karena emang kita udah mau saat juga. Doa bareng. Ini dari masing-masing bagi saran lah buat pendengar podcast ini yang jumlahnya nanti bisa 19 juta pendengar. Amin. Ngasih saran lah gitu lah. Jadi kita ngobrol ngalur kidul kayak gini sih, kalau bisa ya mungkin aja lah emang jalannya orang ngedengar podcast lu terus terbangun sama omongan kita yang bacot ini. Iya. Gimana Pit? Dimulai dari lu Pit. Kalau dari gue, satu, gue percaya setiap orang memang punya, setiap orang itu udah baik dari masing-masingnya gitu kan. Ya terlebih lagi terlepas dari penampilan kita yang kayak berandalan begini gitu kan. Tapi dengan kalau misalkan orang itu dengar podcast ini tanpa sengaja dan mereka termotivasi, ya itu gue akuin kalau memang ada perubahan dari mereka, gue akuin salut. Tapi kalau misalkan udah dengar ini termotivasi tapi nggak ngelakuin apa-apa, ya lu percuma, bodo amat gitu. Nggak ngejalanin dan nggak ada yang bisa lu ambil, nggak ada yang bisa lu terapin ke dalam hidup lu, ya percuma kalau kata gue. Mendingan nggak usah dengerin sama sekali gitu. Dari lu gua gimana sih? Dari gue apa ya, tadi gue mau ngomong apa lupa ya. Oh ya, ambil sisi positifnya aja lah dari segala sesuatu. Biar dari podcast ini juga lu, kita ada obrolan ngalor kidul sama yang lain, lu ambil sisi positifnya dan lu buat jalanin hidup kalian lah ke depannya. Lu peduli kata orang lah, orang mau ngomongin lu apa, lu gak usah peduli. Jalanin hidup lu diri lu sendiri gitu lah. Itu cuma ya segelintiran tai lah yang nggak ada manfaatnya buat sama lu. Lu gak semua baik mungkin. Ya kalau gue yakin sih suatu saat akan ada 1, 2, 3 orang tersesat yang dengerin podcast kita tengah malam bingung, lagi quarter life crisis juga mungkin. Ya kalau ada yang kayak gitu buat pendengar podcast, gue cuma ngasih gue cuma mau bilang kalau ya tetap semangat, lakuin yang terbaik, percaya aja suatu saat semuanya akan semakin baik kalau lu berbuat yang lu semakin berusaha juga sih. Ya jangan menyerah lah intinya. lanjut Matt. Ya kalau gue sih, kita poinnya tuh dari yang banyak kita omongin, dari pekerjaan, PPKM sampai SJW ya tadi sempat. Terakhir quarter life crisis sih, emang ini entah kenapa quarter life crisis ini closing cukup epic. Ya gue berharap sih quarter life crisis ini buat semua, lu tetap harus move sih. Lu kalau nggak bisa berlari, ya lu harus tetap jalan. Lu nggak bisa jalan, lu harus merangkak. Pokoknya apapun yang terjadi, lu tetap gerak ke depan lah. Nggak usah takut, paksa aja. Istilahnya itu trial and error. Coba dulu. Kalau salah ya wes. Itu aja tutup silakan. Kalau salah ya tinggal perbaikin. Kalau misalkan lu nggak ngapain ya nggak ada perubahan sama sekali. Nggak akan ada perubahan. Udah lakuin yang terbaik aja makanya. Kayaknya bagus nih Pit. Apa Matt? Judul How to Manage Quarter Life Crisis. Boleh Matt. Oke. Pokoknya gini aja yang sedikit anak muda deh. Fucking Quarter Life Crisis, oke lah. Siap. Nah, thumbnailnya yang Gio ngomong tadi, lu dulu gaji 800.000 ya, keluarga lu gaji 5 juta gak inget keluarga, itu udah langsung langsung bumper tuh, langsung bumper. Bisa. Oke, nanti aja setelah dia closing deh, biar waktu kita gak hancur. Oke. Baru kita join lagi bareng. Guys, thank you banget waktunya buat segala pemikirannya, buat pendapatnya yang udah dikeluarin dan di-sharingin di sini. Gue terutama sebagai
hostnya lah ya, sebagai hostnya merasa ya semuanya benar gitu. Cuman ya karena terhubung waktu juga, terbatas waktu juga, kita mau istirahat ya. Sampai di sini kita akhirin. Kita ada kesempatan lagi, kita buat lagi lebih rame, lebih seru lagi, dan bahasanya pasti lebih asik lagi ya. Thank you Mehmet. Siap, aman. Thank you Abang Wira. Thank you Gio. Ayo lanjut. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di Jangan lupa ya. Siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya gitu ya. Pokoknya tetap sehat, tetap jaga prokesnya juga gitu kan. Ya udah. Tetap jadi apa diri kita lah. Tetap jadi apa adanya diri kita lah. Oke? Keep moving. Guys, gue David pamit ya. Ya, kita akhiri meeting ini. Peace.